Kembali di dua arah, saya akan melanjutkan kembali pertanyaan saya kepada Pak Syarizal Syarif, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Mungkinkah pada saat masa pandemi ini dijalankan dua-duanya oleh pemerintah, menangani kesehatan dan juga ekonomi? Ya, sebetulnya seperti saya sampaikan tadi ya di awal ya, bahwa sampai saat ini mungkin 85% dari 213 wilayah negara itu sudah berada dalam situasi yang wabah menurun, terkendali, bahkan hampir selesai. Itu untuk membuktikan bahwa pada dasarnya tidak ada langkah ajaib di dalam penanggulangan COVID. Itu sudah dilakukan oleh berbagai negara. Idealnya lockdown, esensialnya PSBB, dan minimalnya tadi ya adaptasi dalam kehidupan normal. Apakah itu mungkin apa tidak? Ya, nah sebelum menjawab itu saya sebetulnya ingin memberikan gambaran, kita mesti jelas petanya nih. Indonesia saat ini fluktuatif. Ya. Kalau kita lebih dalam, pada dasarnya ada 10, Indonesia berbeda dengan 5 negara besar yang lain. Kita negara kepulauan, mereka mainland ya. Perbedaan ini sebetulnya memberikan dampak, kita tidak bisa hanya memperhatikan Jawa saja. Pak Jokowi menyebutkan 8 provinsi. Saya menyebutkan 10 provinsi. Kenapa 10? Apa yang berbeda? Ada perbedaan. 10 provinsi itu adalah provinsi-provinsi yang angka kasusnya di atas 2000. Itu ada 10 provinsi. Dia ada 3 selatan, tentu Jawa ada 4, ya, Jakarta, Jawa Timur 4, lalu tambah 3 selatan. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Tambah Sumatera Utara dan berikutnya adalah Bali dan Papua. Kenapa saya ingin menyampaikan ini perhatian, karena ke-10 ini dalam 10 hari terakhir angka peningkatan kasus barunya itu meningkat 15 sampai 34%. Ini menjadi perhatian ya, karena Dan angkanya ini 10 provinsi mencakup 80% angka Indonesia. Baik. Jadi ini kita nggak bisa menangani hanya Jawa, tapi juga secara nasional, Pak Syarif, saya ingin mendengar pendapat Anda sebagai epidemiolog. Sudahkah pemerintah Indonesia menangani kesehatan dengan tepat? Pandemi dalam hal ini. Berita baiknya ya, jadi yang baik itu bahwa kita berusaha keras untuk spesimen, karena itu adalah hal penting sekali. Tanpa spesimen kita tidak bisa deteksi dini, kita tidak bisa memisahkan orang sehat dan orang sakit. Yang kedua, kapasitas rumah sakit. Ya, saya tidak melihat ada kelihatannya saat ini masih memadai. Ya, lalu ODP PDP juga menunjukkan bahwa kita melakukan tracing yang cukup baik. Ya, tapi memang kenyataannya adalah kita belum bisa mencapai hasil pemeriksaan bisa didapat dalam 3 hari atau 48 jam sudah selesai sampai ke rumah sakit 3 hari. Nah ini selama ini belum kita bisa capai, ya rasanya angka kita akan berkisar antara 1.400 dan 1.600 saja. 2.600 kemarin itu adalah anomali karena ada secapa. Apakah dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi kesehatan sudah sama bobotnya atau proporsinya ketika pemerintah menangani ekonomi dalam dampak pandemi COVID-19 ini menurut Pak Syarif? Ya, di kesehatan kan saya bilang yang pokok itu adalah reproduction rate ya. Jadi bagaimana itu wabah tetap menular. Sepanjang ada saat ini sebetulnya bisa nggak kita melonggar? Bisa. Tapi dengan syarat klaster-klaster itu betul-betul diperhatikan. Spesimen harus ditingkatkan, lalu kemudian kelompok-kelompok seperti tentu rumah sakit nomor 1, lalu kemudian sekolah berasrama, pabrik, pasar tradisional itu harus sangat ketat. Ya, di situ saya bilang tadi, kenapa saya bilang ekonomi dilonggarkan, ininya mestinya diperketat. Ya, harus diperketat. Jadi untuk wilayah atau institusi RT, RW yang zona merah, itu yang harus diperketat dalam situasi seperti ini. Bu Eni. Sebenarnya clear sekali tadi Mbak Cindy penjelasannya Pak Syarizal ya. Jadi waktu awal saja ketika fokus kita pandemi, ini kan kita sudah mengambil kebijakan yang adaptif. Artinya prioritasnya tidak lagi kesehatan gitu, sudah harus mengakomodasi ekonomi. Nah, di saat kita keputusannya seperti itu, maka tadi yang saya bilang ini nggak berhasil menekan penularan dari COVID-19. Nah, sekarang ketika ini sudah terbukti nggak berhasil,
ini panglimanya tetap ekonomi lagi gitu loh. Jadi Oke. ini clear sekali kalau ditanyakan tadi apakah pemerintah ini antara Memberi bobot ya, bobot yang bobot sama, kesehatan dan ekonomi sudah pasti jelas ini bobotnya memang bobot ekonomi. Padahal menurut Anda, Persoalan utamanya kesehatan. baik Bu Brian, kenapa bobotnya lebih ke ekonomi? Panglimanya ekonomi padahal yang harus diselesaikan adalah pandemi. Kalau saya kembali lagi ke strategi yang dijalankan oleh pemerintah yang berapa kali juga selalu saya sampaikan tadi bagaimana balance tadi yang disampaikan seimbang antara resiko penularan dengan beban sosial atau beban ekonomi itu dicari titik temunya dan menemukan titik temu ini kembali lagi tidak bisa juga dilihat di secara nasional. Harus kembali juga ke daerah masing-masing dan ini kaitannya dengan pembukaan dunia-dunia sektor ekonomi yang dibuka. Itu sudah ada petanya tuh merah, kuning, hijau, ada 9 sektor dan ini harus dievaluasi. Mungkin refleksi kita adalah evaluasi ini yang seringkali tidak dilakukan di tingkat daerah sehingga kemudian mengikuti saja oh ini sudah waktunya pariwisata dibuka, tidak melihat apakah memang zona saya sekarang hijau kemudian atau malah naik lagi berubah menjadi Jadi daerah yang salah mengartikan menurut Bu Brian. tidak semuanya tetapi intinya adalah evaluasi yang harusnya dilakukan ada 5 ya Mbak ya. Arahan Presiden itu untuk sebelum kita masuk ke adaptasi kebiasaan normal. 1 adalah prakondisi. Prakondisi ini terkait dengan sosialisasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah timing. Timing tadi yang saya katakan menggabungkan antara resiko penularan dan dampak sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah, yang ketiga apa ya Pak ya? Yang ketiga itu adalah prioritas. Mana yang akan dibuka disesuaikan dengan kondisi daerah. Konsolidasi bagaimana siap atau tidak Pemda karena ada konsekuensinya. Bagaimana melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dilakukan secara intensif berdasarkan fakta dan evidence. Tapi realitasnya itu malah terbalik Mbak Cindy. Jadi ini justru banyak kepala daerah yang mengeluh. Jadi mereka sudah membuat desain PSBB, karantina wilayah gitu. Tiba-tiba Kementerian Teknis Perhubungan misalnya membuka bandara. Gagal gitu kan. Jadi kalau kita lihat justru ini yang justru responsif gitu, gerak cepat itu malah banyak beberapa kasus ya itu malah ke pemerintah daerah dan diantaranya misalnya Tegal sangat berhasil gitu kan. Nah ini yang menurut saya koordinasi. Jadi koordinasi ini menurut saya juga yang menyebabkan salah satunya tadi ya selain fokus koordinasi ini memang kita lemah sekali. Jadi itu yang mestinya betul-betul satu strong leadership. Yang benar-benar directionnya itu bisa diterjemahkan secara tidak parsial seperti itu. Presiden menurut Bu Eni? Enggak, jadi presiden kan sebenarnya sudah ya memberikan policy direction. Nah pertanyaannya ini policy directionnya presiden ini kok diterjemahkan beraneka ragam gitu loh. Tidak ada koordinasi nih seakan-akan kalau kita melihatnya. Kalau saya kebetulan selalu mengikuti rakor di gugus tugas ya. Arahannya sudah sangat jelas. Tadi selain yang disampaikan Dr. Brian adalah 3 syarat bagaimana ekonomi dan kesehatan berdampingan adalah pertama dari si epidemiologi. Tingkat penularan itu RT-nya harus di bawah 1 selama 2 minggu berturut-turut. Ya. Lalu surveillance kesehatan, harus ada vaskes, nakes memadai. Dan ketiga harus punya protokol new normal. Selain itu kan konsolidasi dan macam-macam tadi. Nah ini sebenarnya jelas arahannya. Pendekatan adalah kewilayahan. Kalau indikator memenuhi, dia akan berangkat dari merah, orange ke hijau. Baru boleh membuka ekonomi. Jadi sebenarnya sangat jelas. Tetapi lagi-lagi, saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Ini otokritik buat kita. Desain politik fiskal kita memang cukup kompleks. Seorang presiden tidak bisa serta-merta mendirect kepala daerah, bupati wali kota dalam konteks otonomi. Karena ada kewenangan yang by law itu sudah didesentralisasi, termasuk fiskal. Dan bahkan dinas kesehatan itu kan bukan kepanjangan tangan Kementerian Kesehatan sebenarnya. Ini juga terjadi dalam praktek, belum lagi komplikasi dengan birokrasi. Tapi kan kemudian ada koordinasi tadi yang dikritik oleh Bu Eni, Dr. Brian juga tadi menyatakan ini kalau misalnya memang misalnya contohnya pariwisata, sudah ada pariwisata dibuka, yang lainnya juga ikut membuka. Ini sebenarnya yang dibuka ada komunikasi. belum. Kemarin kan baru di Banyuwangi, itu upaya untuk mengenalkan dan menguji protokol
new normal Ya. untuk pariwisata. Tapi dalam praktek kan belum ada daerah menerapkan ini. Termasuk tadi saya klarifikasi ke Bu Eni, memang kalau kita lihat parsial, itu seolah-olah ada disharmoni. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kan esensi dari kebijakan itu mengarah pada satu visi yang sama. Bahwa dalam praktek masih ada yang centang perenang, itu fakta. Kenapa? Karena memang kita itu mengelola suatu aspek yang sangat banyak, waktunya bersamaan, dan seolah-olah semua itu penting. Nah sekarang memang saya setuju, sekarang saatnya kita duduk bareng. Oke. Masyarakat, pemerintah, semua elemen menyusun prioritas, mana yang penting dan urgent, itu disusun bareng-bareng. Ini belum ya? Bukan belum, tapi karena ini dinamis. Pengusaha kepentingannya berbeda, Baik. lalu pemerintah berbeda, lalu mungkin sektor pendidikan juga berbeda. Nah ini kan perlu suatu Oke. roadmap yang jelas menurut kami. Baik, meskipun pandemi sudah berlangsung sampai dari awal tahun sampai pertengahan tahun saat ini. Lalu apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengendalikan penularan COVID-19 dan sekaligus menghindari resesi? Kami akan segera kembali.